ditangkap, diancam. Ya dikadukan kepada Rasulullah, karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia pernah hidup susah, bahkan dia sampai saat itu masih susah. Dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, "Hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis." Yang ngomong iblis. Saya waktu kecil, thariqah pertama yang saya pelajari adalah thariqah yang juga diamalkan dan diajarkan oleh Abah Guru. At-thariqah as-samaniyah. Thariqah saman. Thariqah saman itu gabungan banyak thariqah, tapi yang paling tinggi Al-Qadiriyah wal Khalwatiyah, itu paling banyak. Tapi di situ ada thariqat anfas, thariqat nafas. Ada thariqat Junaidiyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, maka ada zikir khafinya. Mata dipejam, lidah dikunci, qalbu diaktifkan. Allah, itu zikir beliau. Adalah zikir al-ismul a'zam, mulai daripada ya hayyu ya hayyu ya qayyum. Makanya kalau saya ke Kalimantan, mau dari mana aja tempatnya, pasti kalau di masjid Banjar, orang Banjar, ba'da azan subuh sampai mau iqamat, pasti orang zikir ya hayyu ya qayyum. Gimana? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pasti itu zikir adalah hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wali di zamannya, namanya Al-Kattani. Al-Imam Al-Kattani mengeluhkan kepada Allah, wirid sudah banyak tapi kok rasanya tidak ada di qalbu. Hafal Quran, hafal hadis, namanya ittirab. Ya Allah, zikir sudah banyak tapi kok sholat gak khusyuk juga. Kata beliau, ya Allah, ternyata zikir-zikirku tidak ada efek pada diriku. Maka beliau tertidurlah dalam curhatnya kepada Allah. Di saat itulah Allah menunaikan makna ayat, Ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapa lagi yang akan menjawab orang yang sudah mengeluh kesah kepada Allah jika dia menyerunya? Maka Allah kirimlah kekasihnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat itu disebutkan tidur, tapi sebenarnya itu ma bainal yaqazah wan naum, antara tidur dan bangun. Wali begitu. Wali itu nggak ada tidurnya tidur plong, nggak ada. Wali kalau tidur pasti kalau nggak rehat diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wali murid belum tentu. Kalau wali Allah tidurnya rahah, mimpinya ma'rifah. Maka wali Allah nggak pernah mimpi ihtilam kecuali sebelum dia diangkat jadi wali. Al-wali la yahtalimu abadan. Wali nggak pernah mimpi basah, karena mimpi basah menunjukkan otaknya jorok. Kita bolehlah di alam sadar ini otaknya jorok, tapi jangan sampai dibawa ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu masuk ke dalam kolbu. Jangan kotori kolbu. Cukuplah badan ini bermaksiat, tapi jangan dibawa ke alam mimpi. Al-Imam Al-Kattani dihibur oleh baginda Rasul SAW. Ditanya, ada apa engkau wahai Kattani?
Dijawab oleh Imam Qahtani, wahai ayahanda ruhaniku, aku mengeluhkan zikirku tidak berpengaruh kepada kalbuku. Apakah obat? Fama dawa'u qalbi, apa obat kesatnya, kerasnya kalbuku? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, bacalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta 40 marrah. Ya, 40 kali engkau baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis la ilaha illa anta, antara salat sunnah fajar dengan salat subuh. Inilah menjadi usul thariqah samaniyah. Pokok thariqah samaniyah, sebelum seseorang itu ditanam biji mahabbatullah di kalbunya, maka digemburkan dulu tempatnya. Cara menggemburkan kalbu adalah cangkullah dengan nama ya hayyu ya qayyum. Dulu orang masih kuat di perkotaan zikir la ilaha illa anta bi rahmatika astaghis. Sekarang dapat diskon. Cukup ya hayyu ya qayyum 40 kali. Cukup. Gampang toh akhir zaman? Ya, diambil dari surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah al-ismul a'zam yang ada dalam ayat kursi. Ya. Di ayat kursi ada nama Allah baik zahir ataupun dhamir lebih daripada 15. Hitungan saya begitu, siapa tahu salah hitung, tolong dihitung ulang. Ya, itu dahsyat itu nama. Maka wajar ayat kursi ini dibaca. Jika orangnya tidak hak, terbakar dia. Siapa yang tidak hak? Iblis laknatullah. Tapi lucunya iblis ini tahu wirid-wirid ini. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diizinkan oleh Allah menjadi khadam Rasulullah, maka dia ditugaskan untuk menjaga logistik gudang gandum. Malam pertama dia jaga, tahu kisah itu ya? Tertangkaplah seseorang, itu iblis. Setan bisa menyerupai seseorang, bisa berfisik. Masa wali nggak boleh berfisik? Lebih cemen wali dong daripada iblis ya. Yang masih belum percaya wali yang sudah wafat bisa berjasad. Nih dalilnya. Iblis aja bisa. Apakah wali lebih lemah dari iblis? La, balhum aqwa ya. Ditangkap, diancam. Ya, dikadukan kepada Rasulullah. Karena kalau dikadukan ke Rasulullah selesai dia, terbakar dia. Maka dia beralasan anak istrinya. Abu Hurairah punya hati nurani, dia pernah hidup susah, bahkan dia sampai saat itu masih susah. Dia bebaskan. Besok begitu lagi dibebaskan. Terakhir tidak ada cerita. Engkau tidak boleh bebas. Maka si iblis yang nyamar jadi maling mengatakan, "Hei Abu Hurairah, aku ajarkan engkau satu wirid yang jika engkau mengamalkannya, engkau tidak diganggu oleh iblis." Yang ngomong iblis. Abu Hurairah polos. Oh oke. Tapi kata iblis, tunggu. Aneh punya satu syarat. Bebaskan aku. Abu Hurairah karena semangat tidak mau diganggu iblis. Oke. Apa kata iblis yang menyamar jadi manusia? Bacalah ayat kursi, engkau akan dijaga oleh Rabbul Kursi, Allah yang memiliki Al-Kursi. Maka dilepaslah, karena Abu Hurairah orang yang menepati janji. Setelah dilepas, besok pagi beliau datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saduq wa huwa kadzub. Hadis sahih.
Dia bener, tapi orangnya pembohong. 2 malam ente ditipu, itu kazub. Kazub itu mubalaghah minal kazib. Udah dalam. Emang dari sononya udah parah, kalau pakai wow udah nggak bisa diapa-apain. Tapi soduk, maka tidak semua pembohong berbohong. Cuma harus diulik-ulik dulu. Kapan kebenaran pembohong keluar? Jika dia kepepet. Thariqah al-kepepetiyah. Itulah thariqah Imam Al-Kazub. Iblis laknatullah alaih. Lalu Sayyidina Abu Hurairah kaget. Tahu nggak ente siapa itu yang datang? Itu adalah syaitan nyamar jadi seorang maling. Itu masih mending nyamarnya jadi maling. Ada yang nyamar jadi ustadz. Ini yang gawat. Semoga tidak ada yang nyamar jadi ustadz sekarang.